Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Tentunya dalam hidup ini semua manusia pasti memiliki tujuan dan harapan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini kecuali pasti memiliki tujuan dan konsep dan harapan dan arah tujuan hidup yang ingin mereka capai. Ada tujuan dan arahan hidup yang ingin mereka raih, mungkin duniawi saja. Ada sekelompok manusia dan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menginginkan tujuan hidupnya untuk akhirat. Subhanallah. Kaum muslimin, ma'syiral muslimin, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Alangkah indahnya kita sebagai makhluk Allah yang lemah, kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita kembalikan tujuan hidup kita, kita kembalikan harapan dan arahan hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita gunakan hanya semata-mata untuk meraih ridho dan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dunia beserta pernak-perniknya kita gunakan sebagai sarana, subhanallah, dalam rangka semuanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita, anak istri kita, keluarga besar kita, kita gunakan, kita manfaatkan dalam rangka untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingatlah wahai saudara-saudara sekalian, kaum muslimin yang mudah-mudahan Allah rahmati, tiada suatu kenikmatan yang akan diraih oleh kita semua kecuali kita akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah hidup kita, jadikanlah seluruh nikmat anggota tubuh kita dalam rangka untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun dibalik daripada itu, jangan lupa sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, fa idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu al-firdaus fa innahu sirrul jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai umatku, apabila kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon sebuah permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janganlah kalian lupa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni surga firdaus. Karena ketahuilah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya intinya surga itu adalah surga firdaus. Kita di saat kita melangkahi hidup kita ini dan tujuan hidup kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka permintaan kita yang kedua, jangan sampai meminta surga yang paling rendah. Minta kepada Allah yang dengan sarana meminta tersebut Allah memberikan surga firdaus sebagaimana kesungguhan kita untuk meminta surga firdaus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut
wal 'ajiz man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qais mendana nafsah. Sesungguhnya orang yang cerdas itu, kata Rasulullah SAW, mendana nafsah. Siapa di antara kita, baik laki-laki maupun perempuan, dana nafsah, yang selalu merendahkan diri dan menundukkan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu merendahkan diri dan menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan selalu berbuat, bekerja untuk kehidupan setelah kematiannya. Subhanallah. Wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawa, dan adapun orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh itu, kata Rasulullah SAW, dan kita berlindung daripada kriteria dan ciri manusia yang seperti ini, wahai saudara sekalian. Adapun orang yang bodoh itu adalah orang yang selalu dan senantiasa mengikuti kemauan hawa nafsunya dan selalu berharap kepada Allah dengan harapan yang banyak. Masyarul muslimin, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza." Barang siapa yang oleh Allah menyelamatkan seseorang, barang siapa yang Allah menyelamatkan seseorang dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa adkhalal jannata, dan Allah masukkan kita, masukkan hamba tersebut ke dalam surganya, faqad faza, sungguh itu adalah keberuntungan yang besar, wahai saudaraku. Maka untuk meraih surganya Allah, untuk meraih keberuntungan yang besar ini, wahai saudara sekalian, wahai kaum muslimin yang mudah-mudahan Allah rahmati, maka hendaklah kita selalu menancapkan target, selalu memasangkan target, selalu meluruskan niat dan tujuan kita hanya untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 7, "Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir." Di dunia ini kita hanya untuk memilih dua jalan saja, tidak untuk memilih yang ketiga, jemaah. Tidak untuk memilih yang ketiga, wahai saudara-saudara kaum muslimin yang mudah-mudahan Allah rahmati. Satu kelompok berada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan satu kelompok berada di neraka Allah yang menyala-nyala. Kaum muslimin dan saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, mumpung kesempatan ini nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, maka jadilah kita golongan yang pertama tadi, golongan yang fariqun fil jannah, golongan yang mudah-mudahan kita termasuk golongan menjadi penduduk dan ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita dijauhkan dari kelompok yang kedua, yaitu dari kelompok yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ketahuilah kaum muslimin, ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, yang mudah-mudahan Allah memberikan barokah dan berkah dan menyayangi kita semua, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna amalal jannati haznun birabwatin, ala inna amalan nari sahlun bisahwatin." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, ala inna amalal jannati haznun birabwatin, ketahuilah sesungguhnya amalan, perbuatan dan pekerjaan untuk meraih surganya Allah itu berat dan mendaki. Jangan kira kita meraih surganya Allah itu semudah kita membalikkan telapak tangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subhanallah, mengingatkan jauh-jauh sebelumnya, sesungguhnya amalan, pekerjaan untuk meraih surganya Allah itu berat dan mendaki. Kita lihat bagaimana sang idola kita, sang pemimpin kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah semudah membalikkan tangan dia masuk dan dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya? Tidak. Bagaimana para nabi, bagaimana Nabi Nuh, subhanallah, dalam dakwahnya, bagaimana para sahabat dan yang lainnya, bagaimana keluarga Ammar bin Yasir, subhanallah, bagaimana Bilal bin Rabah, semua fakta dan semua dalil-dalil, semua perjalanan para nabi dan sahabat membuktikan, subhanallah, mereka dijamin surganya Allah subhanahu wa ta'ala
karena mereka telah melewati berbagai macam cobaan dan ujian yang berat dan mendaki. Dan sebaliknya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya amalan, perbuatan dan pekerjaan menuju nerakanya Allah sungguh sangat mudah dan menurun. Sungguh sangat mudah. Sungguh sangat mudah. Subhanallah, mudah meskipun pengorbanan, meskipun yang menjadi korbannya adalah nyawanya dan yang lainnya. Tapi begitu gampang mereka, dan begitu banyak penganutnya, dan begitu banyak pengikutnya. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sabdakan, jalan menuju nerakanya Allah, perbuatan menuju nerakanya Allah sungguh sangat mudah dan menurun. Meskipun resikonya harus nyawa yang kehilangan. Tapi ketika subhanallah, jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kita menilai yang berat-berat saja. Jangan kita melihat urusan jihad saja subhanallah, untuk hanya sekedar membasahi anggota tubuhnya dengan wudhu, hanya sekedar mengorbankan kakinya digunakan untuk melangkahkan ke masjid, begitu berat subhanallah. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kita melangkahkan kaki kita untuk menuju Baitullah, kaki kanan yang diangkat, maka satu pahala yang dicatat. Kaki kiri yang diangkat, maka satu dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ma'syiral muslimin, saudara-saudaraku yang mudah-mudahan Allah rahmati, ketahuilah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ra'aitu mislal jannati nama talibuha wa mislan nari nama haribuha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah wahai saudara-saudaraku, ingatlah wahai ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih baik daripada surga. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih nikmat, yang lebih menyenangkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang mencari surga tersebut kok bisanya tidur? Orang yang berusaha untuk mencari surga, untuk meraih surga Allah yang begitu nikmat tersebut, penuh dengan kenikmatan, orang mencarinya sambil tidur. Bisa dengan tidur, bisa dengan santai, subhanallah. Sementara sebaliknya, saya tidak pernah, kata Rasulullah SAW, melihat sesuatu yang sungguh sangat mengerikan, yang sungguh sangat menyakitkan, selain daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang lari daripada neraka, menjauh daripada neraka juga sambil tidur, sambil santai, jauh daripada neraka sambil tidur, sambil santai, tidak mau bersungguh-sungguh, tidak mau sambil berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah agar kiranya dia dijauhkan dari perkara-perkara amalan dan perbuatan yang mengakibatkan dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bersungguh-sungguh, dia begitu santai begitu. Begitu juga sebagaimana awal sabda Rasulullah SAW tadi, saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih nikmat daripada surganya Allah. Tapi para pencari surga santai untuk bersungguh-sungguh meraih surganya Allah, santai beramal, santai beribadah, hanya alat sekedarnya saja, hanya untuk menutupi kewajiban saja, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, maka dari apa yang dibahas di atas ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tadi, sebagai peringatan kepada pribadi saya dan kepada kalian semuanya dan kaum muslimin pada umumnya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah, surga barang siapa di antara kalian, barang siapa di antara kita yang sangat-sangat mendambakan, merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah dari sejak sekarang untuk bersegera untuk melakukan kebaikan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang sangat benci dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang sangat takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka kalahkanlah hawa nafsu kita, berlindunglah kepada Allah dari godaan-godaan syaitan. Kaum muslimin dan saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, mungkin ini saja
yang bisa saya sampaikan, yang bisa Ana sampaikan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah kaitan dengan tujuan dan konsep dan arahan hidup kita ketika di dunia ini. Bahwa pada intinya subhanallah, hidup kita di dunia hanya untuk memilih dua jalan, imma di surga atau imma di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk meraih surganya Allah, tancapkan target, tancapkan tujuan kita hanya untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang salah datangnya dari kami pribadi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.